Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, saya di sini akan menyampaikan informasi terkait perkembangan dari Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Nah, di sini saya ambil disadur dari Metro Online NTT.com dengan judul "Ini alasan Irjen Napoleon Bonaparte belum dipecat Polri". Irjen Napoleon Bonaparte yang merupakan terdakwa kasus suap dalam perkara Red Notice Joko Chandra belum dipecat dari institusi Polri. Masih menunggu sidangnya ingkrah dari pengadilan, ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Sabtu 6 November 2021. Ramadan menjelaskan hingga kini Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri belum menerima salinan putusan berkekuatan hukum dari Mahkamah Agung. Nantinya jika salinan putusan telah diterima, maka sidang pemecatan di Komisi Kode Etik Profesi Polri akan segera dilaksanakan. Melalui sidang tersebut, nasib Napoleon di tubuh Korps Bayangkara akan ditentukan. Untuk saat ini kita masih menunggu hasil ingkrahnya. Yang akan menerima salinan putusan itu Divisi Propam. Jika mereka mau melaksanakan sidang, nanti kami sampaikan semuanya, terangnya. Irjen Polisi Napoleon Bonaparte sempat mengajukan kasasi terkait kasus suap dari terpidana korupsi Kesi Bank Bali Joko Sugiarto Chandra kepada MA, namun ditolak. Seperti yang diketahui, vonis kasasi yang diputuskan pada 3 November 2021 lalu menyebutkan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte tetap harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ditambah denda 100 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan sesuai dengan vonis yang ditentukan hakim. Adapun profil Irjen Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 26 November 1965, merupakan perwira tinggi polisi, alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Sejak menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu pada tahun 2006 silam, karir Napoleon semakin melesat. 2 tahun setelahnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Tak lama kemudian, dilantik menjadi Direktur Reskrim Polda DIE di tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, Napoleon dipanggil untuk bertugas di Mabes Polri. Mengawali karirnya di Mabes Polri sebagai Kasubdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri. Lalu di tahun 2012, Napoleon dipercaya menjadi Kabag Binlad Korwas PPNS Bareskrim Polri. 3 tahun berselang, dilantik sebagai Kabag Bindikdit Akademi Akpol. Lalu pada tahun 2016, mulai berkarir sebagai bagian Interpol. Pertama kali menjabat sebagai Kabag Konfinterset NCB Interpol Indonesia, Dibhub Interpolri hingga menjadi Ses NCB Interpol Indonesia, Dibhub Binterpolri pada tahun 2017. Irjen Polisi Napoleon Bonaparte kemudian mendapat kenaikan pangkat dari Brigjen menjadi Irjen pada Februari 2020. Kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menggantikan Irjen Polisi Purnawirawan Saiful Malta. Namun dicopot dari jabatannya tersebut oleh Jenderal Polisi Idam Aziz yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolri. Pencopotan Napoleon tertuang dalam surat telegram atau STR nomor ST-2076-angka Romawi 7 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ASSDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Dalam telegram itu, Irjen Polisi Napoleon dimutasi menjadi analis kebijakan utama
Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dicopot karena diduga lalai mengawasi bawahannya hingga terbitnya penghapusan red notice buronan Joko Chandra. Pelanggaran kode etik maka dimutasi, terang Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono Jumat 17 Juli 2020. Nah, itulah sahabatku ya. Jadi kalau kita mencermati ini semua, Pak Napoleon ini adalah harus pertanggungjawaban jabatan. Jadi anak buahnya yang melanggar, nah harus juga ikut menanggung karena sebagai atasan. Nah ini yang kalau kita tahu kawannya. Di sini mari kita doakan Pak Jenderal agar sehat selalu, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Kita doakan kebaikan semuanya. Itu sudah saya sampaikan tadi alasan Polri belum memecat Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Yang kedua, karir Irjen Polisi Napoleon Bonaparte sudah saya sampaikan juga, sampai akhirnya beliau dicopot ya karena pertanggungjawaban jabatan. Nah itulah saudara-saudaraku, beratnya sebagai pimpinan atau atasan, karena terkadang memang jabatan itu akan menjadi taruhan jika ada bawahan yang melanggar aturan ya. Nah makanya mudah-mudahan Pak Jenderal Polisi Napoleon selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya ya. Kita saling mendoakan yang baik semuanya kawan. Ini adalah informasi yang terupdate terkait dari Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, dan semoga ke depan ya semua permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan baik dan berjalan dengan sesuai harapan rakyat Indonesia. Kita terus mensupport dan mendukung penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia tanpa pandang bulu siapapun yang melanggar hukum ya. Yang sekarang ini banyak sekali oknum-oknum pejabat ya yang kena, mulai dari kasus korupsi dan lain-lainnya ya, mulai dari pejabat gubernur, bupati, bahkan sampai tingkat kepala desa, bahkan anggota dewan, dan juga ini ada menteri-menteri juga yang kena. Ini saja kawan, tetap semangat jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.